Komunikasi Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat guna memenuhi UTS mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Tema yang akan saya bahas yaitu mengenai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia. Kedudukannya setingkat dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. KPI berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Terdiri atas KPI pusat dan KPI daerah yang bekerja di tingkat wilayah provinsi. Wewenang dan lingkup tugas KPI meliputi pengaturan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran, lembaga penyiaran swasta, dan juga lembaga penyiaran komunitas. Berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang KPI sebagai lembaga penyiaran, maka berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh program siaran yang mendapatkan teguran tertulis dari KPI. Berikut ini sumber yang saya dapatkan, yaitu bersumber dari website resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan juga dari media republika.co.id. Dalam situs republika.co.id dengan judul KPI Sanksi 7 Program TV Mayoritas Program Jurnalistik. Salah satu dari ketujuh program yang mendapat teguran KPI ini yaitu Apa Kabar Indonesia Pagi, di mana Apa Kabar Indonesia Pagi ini juga berada di salah satu kolom yang mendapatkan teguran tertulis untuk program siaran jurnalistik yang tertera di situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Berikut ini akan saya tampilkan kolom yang tertulis di website resmi dari Komisi Penyiaran Indonesia. Bisa terlihat bahwa tanggal surat yaitu 5 September 2023, nomor surat 30-KPI-31.2-09-2023 dengan status teguran tertulis stasiun TV TV1, program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi. Pertimbangan putusan 1. Bahwa program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan oleh stasiun TV1 pada tanggal 30 Agustus 2023 mulai pukul 6.39 waktu Indonesia Barat dengan menampilkan pemberitaan tentang biadab ayah gauli anak kandung sejak SD yang terjadi di Tangerang, Banten. Pemberitaan tersebut memuat identitas atau wajah ayah kandung yang juga merupakan pelaku dari kejahatan seksual. Kedua, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01-PPI-KPI-03-2012 tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 22 ayat 3, lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran P3 dan SPS. Ketiga, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02-P-KPI-03-2012 tentang standar program penyiaran pasal 43 huruf F, program siaran bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan juga keluarganya. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang sanksi administratif teguran tertulis program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi di stasiun TV1. Ke-1, memberikan sanksi berupa sanksi administratif teguran tertulis pada program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Menurut saya, dalam hal ini KPI sudah menjalankan fungsinya dengan baik.
di mana KPI mengawasi program siaran acara dan juga memberikan sanksi teguran terhadap program siaran yang dinilai melanggar peraturan atau pedoman dalam penyiaran. Dalam program siaran jurnalistik Apa Kabar Indonesia Pagi yang disiarkan di TV One tersebut, dilihat dari pertimbangan KPI bahwa program tersebut melanggar pedoman peraturan perundang-undangan penyiaran dengan menampilkan wajah dari pelaku kekerasan seksual anak. Bagi masyarakat awam, tentu saja hal tersebut boleh dilakukan karena dianggap sebagai bentuk dari hukuman sosial bagi pelaku. Namun, jika dipikirkan kembali, maka hal tersebut dapat berdampak juga terhadap banyak pihak, tidak terkecuali bagi korban yang dalam hal ini merupakan anak kandung dari pelaku. Dan pertimbangan lain tentu saja bagi kelangsungan hidup dan masa depan anggota keluarga yang lain akan ikut mendapatkan imbas dari terpublikasikannya identitas dari pelaku yang merupakan anggota keluarga mereka. Program siaran jurnalistik menurut saya seharusnya menjadi sumber informasi yang sehat bagi masyarakat dengan tetap berpedoman pada pedoman perilaku penyiaran P3 dan standar program siaran atau SPS. Program siaran harus tetap bersifat objektif dan tidak memprovokasi masyarakat. Namun, penilaian akhir tetap kembali kepada bagaimana cara masyarakat dalam memandang dan menilai nilai dari suatu berita itu baik atau buruk. Sekian dari saya Rita Susanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.